Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 7 Januari 2025. Sari berita, program makan bergizi gratis diluncurkan dan mendapatkan dukungan masyarakat. Di tahun 2024, Polres ND tangani 247 kasus. Bersama saya Angela Booth, inilah berita selengkapnya. Program makan bergizi gratis resmi diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan harapan dapat menciptakan generasi sehat yang mendukung terciptanya generasi emas 2045, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Laporan Lady Badin. Ketua Komite TK Negeri Pembina ND Justinus Sani dalam dialog khusus RRI ND kemarin yang menyoroti program makan siang bergizi gratis mengungkapkan bahwa dirinya melihat tujuan utama dari program tersebut adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi. Dampak dari kekurangan gizi ini sangat besar yang mempengaruhi kesehatan anak-anak, perkembangan mereka, serta produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Justinus Sani berharap program ini dapat memberikan akses makanan bergizi yang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat. Ia berharap seluruh masyarakat dapat mendukung penuh inisiatif tersebut, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Program ini adalah program kemanusiaan yang memberi ruang kepada kita semua, dan kita harus mendukung penuh untuk kesuksesan program. Tidak melihat bahwa ini urus siapa, anak siapa, ini urus anak siapa, tetap bahwa ini urus untuk anak bangsa. Justinus menambahkan bahwa fokus utama dari program makan bergizi gratis ini adalah penyediaan makanan bergizi yang diharapkan dapat langsung meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam jangka panjang, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya pola makan sehat. Selain itu, Justinus juga berharap program makanan bergizi ini mampu mendorong modernisasi sektor pertanian agar lebih efisien dan berskala besar. Program ini juga diharapkan dapat menjadi cikal bakal berkembangnya berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, hingga gizi dan tata boga. Ketika kita apresiasi dengan program ini tidak semata-mata urus tentang makanan bergizi, tapi ini sudah menjadi kerja-kerja komprehensif dan akan dampaknya itu terhadap masyarakat setempat juga. UMKM kita akan hidup bagi yang menyiapkan buah, yang menyiapkan sayur mayur dan lain-lain. Juga dari sisi tenaga kerja, bahwa anak-anak kita yang punya spesifikasi soal gizi, bisa saja dia juga nanti akan direkrut. Program ini dampaknya sangat luas, ada pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, penyerapan tenaga kerja di wilayah itu. Dengan dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat, Justinus optimis bahwa program makan bergizi gratis ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Polres ND menangani 247 kasus. Laporan Rovinus Wula. Kapolres ND AKBP Igede Ngurajoni kepada RRI ruang kerjanya pada Jumat 3 Januari 2025 mengatakan selama tahun 2024 Polres ND telah menangani berbagai macam kasus dalam penegakan hukum di wilayah kerja Polres ND. Total kasus yang ditangani sebanyak 247 kasus terdiri dari berbagai macam tindak pidana. Ia menjelaskan dari sejumlah kasus tersebut ada yang sudah selesai ditangani dan juga masih dalam proses. Kemudian kasus tersebut terdiri dari pidana umum, pengeroyokan, penggelapan, penipuan, penganiayaan, curas, sehingga total sebanyak
238 kasus. Sementara kasus yang sudah selesai ditangani sebanyak 180 kasus dengan rincian P21 sebanyak 26 kasus, kemudian penyelesaian secara restoratif justice sebanyak 91 kasus, kemudian tidak cukup bukti sebanyak 62 kasus. Untuk kasus yang ditangani unit perempuan perlindungan anak sebanyak 66 kasus, kemudian yang sudah selesai ditangani sebanyak 52 kasus, sehingga total kasus PIDUM dan PPA sebanyak 304 kasus dengan rincian diserahkan ke JPU dan penyelesaian secara restoratif justice sebanyak 110 kasus dan tidak cukup bukti sebanyak 64 kasus. Pada tahun 2025 kita pasti akan juga tetap mengoptimalkan penyelesaian kasus ya, terutama kasus-kasus yang ada beberapa yang mungkin belum selesai di tahun 2024. Termasuk juga nanti jika asalnya ada laporan-laporan baru ya, kita juga mengantisipasi tidak hanya penegakan hukum saja yang kita akan lakukan, ya ada beberapa tahapan juga mengenai penanganan tersebut, misalnya dengan pencegahan, patroli, giatkan patroli, sehingga harapannya gangguan Kamtimas di tahun 2025 ya bisa kita tekan dan kita tuntaskan seefektif dan seefisien mungkin. Demikian. Kapolres Ende mengatakan dari unit Tipiter penanganan kasus asusila, pemalsuan merek, perlindungan konsumen, pelanggaran IT pornografi, total kasus sebanyak 13 kasus, ditambah 2 kasus dari tahun sebelumnya dan semuanya telah ditangani. Sementara kasus tindak pidana korupsi sedang ditangani dan sudah naik sidik sejak tahun 2024 berkaitan dengan kasus kerugian negara di RSUD Ende. Kapolres Ende menambahkan selama tahun 2024 total kasus yang ditangani sebanyak 318 kasus dengan rincian secara JPU sebanyak 62 kasus, penyelesaian secara restoratif justice sebanyak 115 kasus, tidak cukup bukti 68 kasus, kemudian pelimpahan 1 kasus, sehingga total kasus yang selesai sebanyak 247 kasus selama tahun 2024. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagekeo menghimbau seluruh warga untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi potensi bencana selama musim hujan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo menghimbau seluruh warga untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi potensi bencana selama musim hujan, diantaranya risiko banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Nagekeo Roberto Situcoo mengatakan Kabupaten Nagekeo masuk dalam wilayah rawan bencana ketika musim penghujan. Di awal tahun ini sudah terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan juga banjir. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana. Saat hujan, warga dihimbau untuk menghindar dari area hamparan kemiringan yang berpotensi terjadi longsor. Beberapa wilayah di Kabupaten Nagekeo yang rawan bencana, yakni wilayah bagian selatan, diantaranya Kecamatan Keo Tengah, Kota Keo, Maupongo, dan beberapa wilayah di bagian tengah dan utara. Pada masyarakat pada desa camat untuk selalu antisipasi dan waspada menghadapi musim hujan, walaupun intensitas hujannya belum terlalu tinggi. Kemungkinan besar di awal Januari atau Februari bahkan sampai Maret. Jadi masyarakat dihimbau selalu waspada, menghindari daerah-daerah yang rawan longsor, selalu membaca atau mendengarkan berita atau himbauan dari BMKG supaya tidak terjadi korban jiwa di kalangan masyarakat, terutama mereka-mereka yang berada di daerah rawan longsor. BPBD Nagekeo telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak dari potensi bencana ini. Pihak BPBD juga telah melakukan koordinasi lintas sektor sebagai langkah penanganan ancaman bencana alam. Peran pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dari ancaman bencana alam. Warga dihimbau untuk tetap mengikuti perkembangan cuaca, menghindari daerah yang rawan banjir dan longsor, serta mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Dengan bekerja sama dan tetap siap siaga, masyarakat dapat meminimalkan dampak bencana alam dan memastikan keselamatan semua orang. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil ND ajak masyarakat untuk mengelola sampah dengan bijak mulai dari sumbernya. Laporan Suimam.
Ketua Acil ND Umar Hamdan mengatakan fokus utama pentingnya pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan lingkungan sekitar. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memahami cara memisahkan sampah organik dan anorganik sejak awal, sehingga proses pengelolaannya menjadi lebih efektif. Menurutnya, sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dapat dimanfaatkan untuk kompos yang berguna bagi pertanian. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik dan kaca dapat didaur ulang, mengurangi beban sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Proses ini tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga berkontribusi dalam mengelola sampah dengan lebih bijaksana. Ayo kita mulai bijak kelola sampah dari sumbernya, kita kelola dari rumah. Kemudian sampah-sampah yang kita daur ulang kembali, sampah organik atau sampah rumah tangga, itu kita bisa buat dengan berbagai macam produk-produk pupuk maupun POC. Kemudian sampah-sampah anorganik, plastik, kertas, dan lain-lainnya bisa kepada masyarakat Kabupaten ND untuk mengumpulkan, kemudian memilah, lalu menjualnya kepada kami. Ia melanjutkan, Acil terus mendorong agar masyarakat Kota ND lebih peduli terhadap cara pengelolaan sampah yang baik. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah menjadi salah satu kunci dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ditambahkan, masyarakat Kota ND diharapkan dapat menjadi contoh dalam mengelola sampah secara bijaksana dan berkelanjutan, serta ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kita beralih ke informasi terakhir pendengar, minimnya ketersediaan kayu bakar dan stok minyak tanah, siswa SMK Airamo Kabupaten Nagekeo ubah oli bekas jadi bahan bakar. Laporan Nikolaus Makumeli. Terobosan baru yang ramah lingkungan tersebut dilakukan oleh siswa SMK Airamo dengan memanfaatkan limbah oli bekas yang sering menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Terobosan tersebut dilakukan sebagai langkah tanggap terhadap keterbatasan stok kayu bakar dan minyak tanah yang sering sulit didapatkan warga. Dengan memanfaatkan beberapa pipa, blower, serta wadah untuk menyimpan oli bekas, siswa SMK Airamo berhasil memproduksi kompor gas dengan bahan bakar oli bekas. Bernardus Wawo, salah satu siswa, menuturkan inovasi tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti kayu bakar dan minyak tanah yang sering sulit didapatkan. Kami melihat di dataran bayi ini banyak masyarakat yang kesusahan mencari kayu maupun minyak tanah, sehingga kami mempunyai inisiatif membuat kompor menggunakan bahan bakar oli bekas. Selain itu, dengan memanfaatkan oli bekas yang berasal dari bengkel-bengkel kendaraan bermotor dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita pagi ini, produksi RRI ND edisi Selasa 7 Januari 2025. Saya Angela Bud mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.